Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Feni Ariastia dengan NIM E1121231031036. Tujuan saya membuat video ini sebagai syarat dari tugas UAS mata kuliah Antropologi Gerakan Sosial yang diampuh oleh Ibu Dwi Surti Junida, Esos MSI. Melalui video ini, saya akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan dengan jelas dan runtut berdasarkan teori dan konsep yang sesuai dengan kajian antropologi gerakan sosial. Menurut saya, saat ini media digital telah mengubah cara masyarakat untuk melakukan gerakan-gerakan sosial. Jika dulu, gerakan sosial lebih banyak dilakukan melalui kegiatan rapat, organisasi, atau aksi secara langsung. Sekarang, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi atau pendapatnya melalui media sosial seperti aplikasi Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan YouTube. Menurut teori media digital, melalui internet, memungkinkan informasi yang kita sebar dapat menyebar dengan sangat cepat tanpa adanya batas waktu dan ruang. Media digital juga dapat membuat masyarakat lebih mudah untuk terhubung, saling berdiskusi, dan mengorganisir aksi bersama. Melalui media digital, masyarakat tidak hanya dapat menjadi seorang penerima informasi, tetapi juga dapat menjadi pembuat dan penyebar informasi. Sebuah isu yang awalnya hanya diketahui oleh sekelompok orang dapat menjadi perhatian nasional maupun internasional dalam waktu yang singkat. Contohnya adalah kegiatan kampanye lingkungan, penggalangan dana kemanusiaan seperti donasi korban banjir, tsunami, tanah longsor maupun gempa, atau gerakan sosial yang menggunakan tagar atau hashtag di media sosialnya. Kemudian ada perlawanan masyarakat terhadap kebijakan atau kekuasaan tertentu. Misalnya, penolakan atas perusahaan tambang yang masuk di daerah Papua, tepatnya di Raja Ampat, atau proyek pembangunan yang dianggap dapat merusak lingkungan, menghilangkan lahan masyarakat, atau mengganggu sumber mata pencaharian mereka sehari-hari. Dalam teori gerakan sosial, tindakan tersebut muncul karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi yang menurut mereka tidak adil. Ketika masyarakat merasa dirugikan dan memiliki tujuan yang sama, maka mereka akan membentuk aksi kolektif untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Gerakan sosial ini menjadi cara bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka, memperjuangkan perubahan, dan mendorong pihak yang berkuasa agar memperhatikan kepentingan mereka. Menurut saya, media sosial itu memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan gerakan sosial saat ini. Dengan adanya media sosial, segala informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, sehingga sebuah gerakan dapat dikenal oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. Namun, tidak semua gerakan sosial yang viral dapat bertahan dengan lama. Salah satu penyebabnya adalah karena perhatian masyarakat di media sosial sering teralihkan oleh isu-isu terbaru. Selain itu, banyak orang-orang yang hanya membagikan informasi atau memberikan dukungan melalui like dan komentar tanpa mau langsung ikut dalam gerakan sosial tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatif.
Dampak positifnya yaitu media sosial membantu masyarakat untuk menyebarkan informasi dan mengajak banyak orang untuk ikut mendukung gerakan sosial mereka. Kemudian di dampak negatifnya, sebagian orang merasa sudah berpartisipasi hanya dengan memberikan like dan komentar atau membagikan postingan-postingan tanpa melakukan tindakan yang nyata. Oleh karena itu, agar gerakan sosial ini bertahan dengan lama, diperlukan adanya tujuan yang jelas, organisasi yang baik, dan keterlibatan masyarakat secara langsung. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, saya berpendapat bahwa aktivisme digital merupakan salah satu bentuk gerakan sosial yang nyata. Meskipun dilakukannya melalui media sosial, aktivisme digital tetap dapat mempengaruhi opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu-isu sosial. Di era digital saat ini, media sosial menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya para generasi muda, untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan meningkatkan kepedulian mereka terhadap berbagai isu sosial yang berkembang di masyarakat. Contoh nyatanya yaitu kampanye penggalangan dana korban bencana alam yang disebarkan melalui berbagai aplikasi seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan platform digital lainnya. Kampanye tersebut mampu mengajak banyak orang untuk memberikan bantuan dalam waktu yang singkat. Namun, aktivisme digital ini akan lebih efektif jika tidak hanya dilakukan di media sosial saja, akan tetapi diikuti dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, menurut saya gerakan sosial itu tidak selalu harus dilakukan melalui aksi nyata, tetapi kegiatan seperti yang dilakukan oleh komunitas kecil, kelompok budaya, komunitas pendidikan, atau aksi sosial di lingkungan sekitar juga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dalam teori perubahan sosial, perubahan dalam masyarakat biasanya terjadi secara bertahap dan dimulai melalui kelompok-kelompok yang lebih kecil. Seiring berjalannya waktu, perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat yang lebih luas. Contoh nyatanya yaitu komunitas peduli lingkungan yang mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Awalnya, gerakan sosial ini hanya diikuti oleh beberapa orang saja, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang mulai sadar dan menerapkan kebiasaan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Hal ini juga terjadi pada komunitas pendidikan, kelompok literasi, dan gerakan sosial berbasis budaya yang secara perlahan dapat membangun kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan sosial. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai gerak sosial di era modern. Sekian, terima kasih.